Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvia Sinca dengan NIM 1811320025 akan melakukan konseling perorangan dengan tema hilangnya rasa kepercayaan diri terhadap diri sendiri dan orang lain. Mari kita simak video saya berikut ini. Waalaikumsalam, silakan duduk. Gimana, apa kabarnya? Baik. Baiklah, perkenalan dulu ya sebelumnya. Perkenalkan saya Delvia Sinca. Saya Tita Asmara. Oke, Tita Asmara sekarang kuliah atau kerja? Kuliah. Kuliahnya di mana? Di IAIN Bengkulu. Kalau boleh tahu prodi apa? Di bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling individu atau perorangan? Pernah, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konseling perorangan, tujuannya, kemudian asas-asasnya. Yang pertama itu pengertian konseling perorangan. Oke, konseling perorangan adalah suatu layanan yang diberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Kemudian adapun tujuan dari konseling perorangan ini yaitu untuk memecahkan, membahas serta mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang. Kemudian asas-asas dalam konseling perorangan yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien, kita berdua merahasiakan apa yang telah kita perbincangkan. Saya menjaga rahasia kamu dan kamu pun akan menjaga rahasia kita bersama. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas ini kita sama-sama sukarela. Kamu sukarela untuk menceritakan permasalahan yang kamu hadapi. Saya sukarela mendengarkan dan memberikan nasihat kepada kamu. Kemudian itu yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini yaitu kita sama-sama terbuka. Kamu terbuka menceritakan permasalahan kamu, saya terbuka untuk mendengarkan kamu. Kemudian yang keempat itu ada asas kenormatifan. Asas ini saat kita melakukan konseling perorangan, kita menjaga norma-norma yang berlaku tanpa melanggar norma-norma tersebut. Kemudian ada yang terakhir asas kegiatan. Asas kegiatan ini diharapkan dari proses konseling perorangan kita ini mampu mencapai tujuan yang kita inginkan bersama. Nah, oke, baiklah itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian, tujuan, kemudian asas-asas bimbingan konseling perorangan. Nah, apa sih permasalahan yang kamu rasakan? Coba kamu ceritakan kepada saya. Dimulai dari ketidakpercayaan diri dari saya. Oke, tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri itu dimulai dari teman, kepada teman, atau kepada pasangan. Intinya tuh kepada yang bersangkutan dengan orang-orang di wilayah orang lain. Jadi saya heran dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya bersosialisasi kepada orang-orang itu kalau saya sendiri tidak ingin, bukan tidak ingin sih, akan lebihnya tadi yang saya bilang individu, atau saya seperti tidak layak untuk berteman dengan mereka, seperti itu Pak. Oke, saya mengerti apa yang kamu rasakan ya. Mungkin sulit sekali ya untuk kamu hadapi saat ini, yaitu tidak percaya diri kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada teman, bahkan kepada pasangan nantinya. Oke, di sini mungkin sebelumnya kamu sudah pernah merasakan rasanya kecewa kepada seseorang, atau pernah dikhianati oleh orang lain, atau kamu merasa diri kamu itu tidak mampu bergaul dengan orang lain seperti itu. Apa yang kamu hadapi itu tuh kamu merasa kekurangan dalam diri kamu itu banyak ada gitu. Ya, kenapa kamu bisa merasakan hal seperti itu?
kamu yang pertama harus memahami apa yang diri kamu sendiri inginkan. Dalam artian kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Saya ini inginnya seperti apa, berteman, bagaimana cara berteman dengan orang lain, bagaimana saya nantinya memilih pasangan untuk kehidupan saya. Kemudian yang kedua, kamu itu harus menerima kekurangan kamu. Kekurangan di dalam diri itu kamu jadikan pelajaran, kemudian kamu gali. Kamu harus mampu bersosialisasi kepada orang lain. Kamu harus yakin bahwa orang lain itu mampu menerima diri kamu. Kemudian kamu mencoba untuk memaafkan seseorang yang sudah membuat kamu kecewa. Kamu jangan menaruh dendam kepada orang lain sehingga kamu tidak percaya kepada orang lain lagi. Jangan menganggap semua orang itu akan menyakiti kamu seperti masa lalu kamu, seperti itu. Kemudian kamu juga jangan, kita itu boleh ya berharap kepada orang lain, tapi kita harus mempunyai standar dalam diri kita dan pikiran kita. Oke, kita berharap kepada orang lain, tetapi jangan sampai harapan kita itu membuat diri kita sendiri yang merasa tersakiti. Terkadang itu bukan harapan-harapan dari orang lain itu yang membuat kita sakit, tetapi angan-angan di dalam diri kita sendiri yang terlalu besar mengharapkan sesuatu yang belum pasti sudah menjadi realita di kepala kita. Bahkan itu hanya ekspektasi seperti itu ya. Kemudian untuk agar diri kita itu merasa merasa dicintai oleh orang lain, kita itu harus dengan cara merelakan yang ada di dalam hidup kita. Mungkin seperti kamu tadi sudah pernah disakiti orang lain, maka kita harus bisa mengikhlaskan, memaafkan, merelakan apa yang sudah terjadi di dalam diri kita. Kita harus menerima kehidupan di kedepan. Kita harus bersosialisasi kepada orang lain. Nah, mungkin seperti itu. Lebih dari cukup sih Kak, menenangkan jawabannya dan kalian sebetulnya. Jadi yang harus saya lakukan untuk pertama kali membangkitkan kepercayaan diri saya kepada seorang pasangan. Nah, kalau untuk hal pertama yang kamu lakukan itu, kamu harus memilih dan memilah kepada siapa kamu berteman. Sebelumnya kan masa lalu kamu sudah pernah kan seperti itu. Jadi kamu itu harus bagaimana sih menyeimbangkan dengan orang yang baru kamu kenal. Kemudian kamu jangan terlalu berharap tadi ya. Biasa saja seperti itu. Nah, kemudian jangan menganggap orang lain itu sama. Jadi kita harus mampu terbuka dan menerima orang yang hadir kembali bersama kita. Pertama kita harus santai saja seperti menerima orang lain itu. Jangan dulu menaruh harapan terlalu besar. Jangan juga menghakimi orang, oh pasti orang ini sama seperti yang lain, sama seperti yang akan menyakiti saya. Mungkin seperti itu hal yang pertama yang bisa kita lakukan. Jadi kamu itu masih belum menerima, Ibaratnya belum berdamai lah dengan masa lalu ya. ya belum Bisa berdamai, dibilang belum seperti itu. berdamai dengan masa lalu. Kita itu kadang sering masa lalu yang menyakitkan itu berkesan terlebih dalam daripada hal-hal yang menyenangkan. Kenapa sih seperti itu? Karena yang menyakitkan itu yang selalu kita ingat, yang selalu kita pikirkan seperti itu. Jadi cobalah untuk mengikhlaskan dan memaafkan semua kejadian yang pernah kita lalui. Ekspektasi kita untuk lebih bahagia dengan masa lalu tuh harus kita seimbangkan dengan seiring waktu yang berjalan. Itu kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencintai diri kita sendiri, mencintai orang lain tanpa mengharapkan balasan yang berlebihan. Seperti itu.
kasih ya Mbak sudah melakukan konseling individu kepada saya. Jika saya ada membuka pikiran. terima kasih. Jika ada salah dari saya, ya